Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mursyidina wal muridina wassalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin bil khuluqil azim imamil muttaqin sayyidil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadaratil kiram, para alim ulama, tokoh masyarakat, khusus ketua DKM Masjid As-Salimah, segenap para pengurus, para sesepuh, hadirin wal hadirah rahimakumullah. Mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif masjid ini, untuk kedua orang tua kita yang kita cintai, untuk para guru-guru kita, para habaib, para alim ulama, khusus kepada sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Al-Hadr bin Syafi'i. Dan kita niatkan juga dengan keberkahan majlis ilmu ini, yang kurang sehat diberikan kesehatan, panjang umur dan penuh keberkahan, anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, rumah tangganya tambah sakinah mawaddah warahmah. Ada hadini annallaha yaghfiru dzunub wa yasturul uyub wa yakshiful kurub wa yu'ti kullal matlub wa ila hadrati habibil mahbub sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikutin niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jamaah, di pertemuan yang lalu kita sudah baca kitab ini dari mukaddimahnya, ya. Kalau yang kitab yang tipis ini berarti kita sampai di halaman 5 tuh, ya. Di halaman 5 ada bintang pertama dari atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baris dari atas. Wa alaika ayyuhal akh al habib, ya, sudah halaman 5. Kalau pakai cetakan kitab yang tebal yang dari Madinah seperti ini berarti masuk ke halaman 21. Sudah, hadir, ya.
Jadi kita kemarin sudah baca mukaddimahnya sampai selesai. Sekarang kita masuk kepada pembahasan halaman 21 kalau kitab yang cetakan Madinah. Cetakan yang di sini ya, Nurul Ilim Indonesia Surabaya, di halaman 5 baris dari atas ya. Sudah ketemu? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun wa alaika. Nah, kemarin diceritakan metode Habib Abdul Haddad dalam menyampaikan ceramahnya, ya, pesan-pesannya, nasihat-nasihatnya dalam kitab Risalah Mu'awana ini menggunakan kata-kata alaika. Ya, seakan-akan dia berbicara kepada dirinya sendiri, khitabnya kepada dirinya sendiri atau kepada teman-temannya yang meminta ya menuliskan buku ini. Ya, alaika wajib atas Anda. Ya, ayyuhal akh al-habib, wahai saudaraku, wahai kekasihku, ya, wajib atas Anda apa? Bitaqwiyati yakinika wa tahsinihi. Bitaqwiyah, dengan takwiyah apa? Menguatkan. Ya, menguatkan apa? Ini perlu mudhaf ilaih, yakinika, keyakinanmu. Ya, wahai saudaraku, wahai kekasihku, wahai sahabatku. Ya, beliau mengajak pendengar ikut ngaji menggunakan metode dialog. Wajib atas Anda menguatkan keyakinan Anda, wa tahsinihi, dan memperbaiki keyakinan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah ketemu belum yang belakang itu, Pak? Udah. Nah, halaman 5 dari atas. Berapa baris di atas? Ada 9 baris ya. Oke. Jadi wajib, wahai saudara-saudaraku, bahasanya, wajib atas Anda ya menguatkan keyakinan Anda kepada Allah dan memperbaiki keyakinan Anda kepada Allah. Kenapa demikian? Fa innal yaqina, sesungguhnya keyakinan itu, idza tamakkana minal qalbi, apabila sudah tamakkan, sudah kuat ya di dalam hatinya, wastawalla alaihi, dan keyakinan itu sudah menguasai hatinya, apa yang terjadi? Saral ghaibu, sesuatu yang bersifat ghaib, enggak kelihatan, ya, ka'annahu syahadatan, seakan-akan dia jadi terlihat. Ya, ini apa? Dengan adanya sebuah keyakinan kepada Allah. Yakin betul. Ya, kita yakin nih beribadah kepada Allah nanti akan diganti oleh Allah dengan surga. Itu yakin banget. Surga yang kita hanya dengar. Ya. Dengan keyakinan kepada Allah, maka seakan-akan itu surga kelihatan di mata kita, menjadi harapan kita. Ya, sesuatu yang baik-baik menjadi sebuah yang tadinya enggak kelihatan. Dengan yakin nama Allah, insya Allah, terutama rezeki, tentang rezeki itu kita harus yakin tuh, orang tidak akan mati sebelum mendapatkan rezekinya. Jadi keyakinan apabila sudah kuat di dalam hati seorang muslim, wastawalla alaihi, dan menguasai hatinya, saral ghaibu, seakan-akan hal yang gaib, ka'annahu syahadatan, seakan-akan dia kelihatan. Saking kuatnya keyakinannya itu, yakin. Wa inda dzalika, dan ketika itu, yaqulul muqinu, seorang yang punya keyakinan berkata,
Kama qala Aliun karramallahu wajhah, sebagaimana pernyataan Imam Ali karramallahu wajhah. Ya. Apa kata beliau nih? Lau kushifal ghita'u masdattu yaqina. Seandainya disingkap ghita', apa penutup? Ya. Masdattu yaqinan, pasti akan bertambah, ya, bertambah kepadaku keyakinan. Ini sitar tertutup, ya, tapi hatinya yakin di dalamnya itu pasti ada yang ikut ngaji. Lau kushifa, kalau dibuka sedikit, pasti itu ada orang di dalamnya, yakin gitu, punya keyakinan yang kuat. Kemudian apa itu yakin itu? Wal yakinu ibaratun an quwwatil imani wa thabatihi wa rusukhihi hatta yasira kattawdis syamikhi. Keyakinan adalah sebuah ungkapan, sebuah ibarat tentang kekuatan iman, ya, wa thabatihi. Kalau Sapami baru datang ya, itu kitabnya dari halaman berapa dia? Kasih gambaran. Setelah mukadimah kemarin, ini masuk pembahasannya. Oh, kitab yang tebal ya, Sapami? Berarti halaman 21. Iya, 21. Halaman 21. Halaman 21 baru alinea pertama tuh. Baru masuk ke alinea kedua tentang wal yakinu, ya. Jadi saya ulang karena ada yang baru datang. Wahai saudaraku, sahabatku, kekasihku, wajib atas Anda menguatkan keyakinan Anda kepada Allah dan memperbaiki kekuatan Anda, itu tahsinuhu, punya kembali kepada keyakinan. Domir, ya. Fa innal yakina, dari awal, sesungguhnya keyakinan itu idza tamakkana minal qalbi, apabila sudah kuat keyakinan itu di dalam hatinya, wastawalla alaihi, dan keyakinan itu menguasai hatinya, saral ghaibu, seakan-akan, ya, sesuatu yang gaib, ya, menjadi ka'annahu syahadatan, seakan-akan kelihatan, padahal gaib tapi menjadi kelihatan. Apa? Karena punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Wa inda dzalika, dan ketika itu, ya, yaqulul muqinu, ini kira-kira aikona yukinu, orang yang mungkin, orang yang punya keyakinan, ya, seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ali. Contohnya di Imam Ali punya keyakinan yang sangat kuat kepada Allah. Beliau berkata, lau kushifal ghita'u, seandainya disingkap, dibuka penutup itu, masdattu yaqina, akan bertambah kepada diriku sebuah keyakinan. Begitu, ya. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil imani, dan keyakinan itu sebuah ungkapan, ibarat an quwwatil imani, tentang kekuatan iman, wa thabatihi, dan kekokohan iman, wa rusukhihi, dan kedalaman iman, hatta yasira kattawdi syamikhi, ya, sehingga keyakinan itu menjadi seperti apa? Taudi, gunung, ya, yang sangat tinggi. Bapak-bapak ngelihat gunung tinggi, masya Allah, tinggi banget gitu. Ya, keyakinan yang kuat membuat apa? Di dalam hati kita seperti gunung yang tinggi. La tuzalziluhu, zalzala yuzalzilu, ya. La tuzalziluhu asyukuku. Nah, ini fa'ilnya asyukuku. Zalzala yuzalzilu, ini fi'ilnya.
Hu-nya menjadi maf'ul bi. La tuzalziluhu asyukuku, tidak akan digoncang ya keyakinan itu oleh asyukuku, oleh keraguan. Orang yang sudah punya keyakinan kepada Allah yang sangat kuat, diungkapkan seperti gunung yang tinggi, ya, maka keyakinan yang ada dalam dirinya tidak bisa digoncangkan dengan keraguan. Wala tuzazihu al-awhamu, sama, dan juga tidak bisa digoyahkan, ya, oleh apa? Praduga. Balla yabqa lis-sukuki wal awhami wujudu al-battah. Ini asalnya balla yabqa wujudu al-battah lis-sukuki wal awham. Bal, tetapi, atau juga boleh karenanya, ya, la yabqa, tidak akan langgeng, tetap. Apa tuh? Wujudu, keberadaannya, al-battah, sama sekali, lis-sukuki wal awhami, karena keraguan dan praduga. Artinya keraguan, praduga itu ya tidak akan tetap gitu di dalam hatinya sama sekali. Fa in ja'at min kharijin lam tasghi ilaiha al-udhun. Seandainya keraguan itu, praduga itu datang dari sisi luar, ya, tahu ada yang mempropaganda kita, wah itu agama Islam kagak benar, macam-macam dah cerita-ceritanya. Jadi dari luar, ya, lam tasghi ilaiha al-udhun, kuping kita nih kagak dengerin tuh, ya, walam yaltafit ilaiha al-qalbu, dan hati kita kagak akan menoleh melihat kepada apa? Kepada tadi suara-suara dari luar, bisikan-bisikan dari luar, keraguan dari luar. Ya, artinya apa? Keyakinan kalau sudah masuk ke dalam hati kita itu digambarkan seperti gunung yang sangat tinggi, ya, sangat kokoh, tidak bisa digoyahkan dengan keraguan, praduga begitu. Walaupun ada lagi isu-isu keraguan datang dari luar, itu kuping kita udah apa dengar, kagak kita dengerin bahasanya. Kita cuekin, ya. Hati kita juga kagak terpengaruh, lam yaltafit. Wasyaitanu la yastati'u ad-dunuwa, dan setan itu dimaful bi apa? Jadi syaitan, jadi di sini mubtada. La yastati'u, tidak mampu, ad-dunuwa, mendekat. Kepada siapa? Min sahibi hadzal yaqin, kepada orang yang punya keyakinan yang kuat tersebut. Yang ini setan aja ya kagak berani mendekat kepada orang yang punya keyakinan. Ya, saya sambungkan lagi dari kitab Minhajul Abidin tentang keyakinan orang, ya, tentang bab tawakal. Katanya, man tawakkala 'ala Allahi haqqa tawakkulihi. Barang siapa yang orang bertawakal kepada Allah, punya keyakinan yang penuh kepada Allah, ya, apa-apa kagak tergantung kepada manusia, hatinya selalu kepada Allah. Apa hikmahnya? Lahtaju, katanya, al-umarahu wa man dunahu ilaihi. Maka para pejabat-pejabat, para umara dan orang-orang yang berada di bawahannya lagi, masyarakat biasa, itu akan datang, ya, memerlukan orang tersebut. Maka sekarang kita lihat, ya, apalagi dalam konteks pemilihan ini, banyak orang-orang yang butuh suara-suara itu datangnya kemana? Ke ulama-ulama, ke ustadz-ustadz, ke kiai-kiai, ke apa? Minta doanya, minta restunya, ya.
Dan di sini kita diajarkan apa? Ikhtiar. Ada ikhtiar badan, terus berjalan. Ada ikhtiar qalb, hatinya, berdoa terus yang kuat. Ya, begitu kalau mau sukses. Jadi saya ulang, wasyaitanu la yastati'u ad-dunuwa min sahibi hadzal yaqin. Ustaz Zamia yang berikut halaman 21 ya. Syaitan itu tidak mampu mendekat kepada orang yang memiliki keyakinan yang kuat tersebut. Bal yafiru, bahkan dia yafiru, kabur dia, lari. Ya, minhu darinya. Dari siapa? Dari sahibi hadzal yaqin. Dari orang yang punya kekuatan yang sangat, keyakinan yang sangat kuat. Wa yafraqu min zillihi, yafraqu dia takut. Artinya dia menghindari takut. Ya. Dan dia takut min zillihi dari bayangannya tuh. Inya mudhaf ilaihi. Kembali kepada orang yang punya keyakinan yang kuat. Jadi setan sama bayangan kita aja, orang mukmin yang kuat keyakinannya takut. Ya. Wa yaqna'u bis salamah. Ya, dan dia merasa puas dengan selamatan. Memilih dia dengan selamat dah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana," innanya taukid, sesungguhnya syaitan itu la yafraqa, ya. La yafraqu aja ya. Fi'il mudhari lamnya lam taukid aja. Sesungguhnya syaitan itu layak rokok, lamnya lam taukid ya. Artinya apa? Sangat takut. Nah, ini taukid. Min zilli Umar, dari bayangan Sayyidina Umar bin Khattab. Luar biasa. Ya. Wa ma salaka Umar fajjan, tidaklah Sayyidina Umar berjalan di satu jalan, katanya illa salaka syaitanu fajjan akhara, melainkan setan berjalan di jalan yang lain. Contoh begini misalnya, ini ada dua jalan, ya. Kalau setan mau ke sini, ada Sayyidina Umar lewat juga situ, itu setan kabur, dia pilih jalan yang lain. Kenapa? Digambarkan Sayyidina Umar itu punya keyakinan yang sangat kuat. Sama juga dengan sahabat Imam Ali karramallahu wajhah, ya. Wa yuqwal yaqinu wa yahsunu bi asbabin, ya. Keyakinan itu yuqwa, menjadi kuat. Wa yuhsanu, dan menjadi tambah baik, ya. Bi asbabin, karena beberapa faktor. Pemahamannya karena beberapa sebab, karena beberapa faktor, keyakinan itu akan semakin kuat dan semakin baik. Minha, diantaranya, pertama, wa huwal aslu, dan ini menjadi pokoknya, walladzi alaihil madaru, dan yang menjadi porosnya, ayusghiyal abdu, seorang hamba yusghi apa? Memperhatikan. Bukan hanya dengar nih, kalau kata yasghi sama yasma belum, beda artinya. Kalau yastami dia dengar doang, yasma, tapi dia kurang memperhatikan. Kalau yasghi dia benar-benar perhatiin, beda tuh, ya. Yang pertama, ayusghiyal abdu, seorang hamba memperhatikan, biqalbihi, dengan hatinya, wa biudunihi, dan dengan telinganya, ila sima'il ayati, pada apa? Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, wal akhbarid dalati, dan hadis-hadis adalah yang menunjukkan ala jalalillah, kepada keagungan Allah. Nah, ini yang pertama, ya. Di antara sebab-sebab yang membuat hati kita tambah kuat, hati kita, keyakinan kita tambah kuat, keyakinan kita tambah baik adalah apa? Seorang hamba dengan hatinya dan telinganya
memperhatikan dan mendengarkan ayat-ayat Allah. Bapak-bapak kalau lagi ayat kita dengar, ini kita malah ngobrol aja. Ya. Kalau baca Quran juga kagak fokus dipahamin, ditadabbur, wa tadzakur, wa tafakkur, belum sampai ke situ. Kalau kita dengerin dengan baik, pahamin, wah, ya, itu keyakinan kita semakin kuat kepada Allah. Juga kepada apa? Ketika kita belajar hadis-hadis Nabi yang adalah yang menunjukkan ala jalalillah, kepada jalalnya Allah, sifat Allah yang maha jalal. Jadi kalau kita belajar Asmaul Husna, kita bagi dua. Yang 9 usul itu ada sifat jalal, ada sifat kamal, jamal. Kalau jalal yang punya makna yang serem-serem, yang matin, yang qahar. Apa lagi? Ya qawiyun, ya aziz. Tapi kalau jamal yang bagus-bagus, ya rozak, pemberi rezeki, ya mun'im, ya wahab, terus gitu. Makanya katanya kalau kita menyatukan dengan jalal dan jamal menjadi kamal, menjadi sempurna. Bapak-bapak saya tanya, takut sama Allah karena jalalnya apa karena jamalnya? Ustaz, antum takut sama Allah kenapa? Karena jalalnya apa jamalnya? Jalalnya apa jamalnya? Biasanya orang takut sama galaknya nih. Contoh, nih Bapak Kumis galak banget. Kita takut sama dia kenapa? Karena galaknya. Ya, itu baru. Makanya dalam bahasa Al-Quran ada khauf, ada khasyah, ada haibah. Kalau khauf ini orang-orang awam masih takutnya. Kalau khasyah ini para ulama, tingkatan takut ulama menggunakan bahasa khasyah. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Tapi kalau arif billah, kemudian lagi ini dia pakai haibah. Dia takut sama haibahnya Allah. Haibah ini lebih tinggi daripada khasyah dan khauf. Dia musyahadat jalalihi, menyaksikan jalalnya Allah. Ya qawiyyu, ya aziz, ya matin. Tapi lebih tinggi lagi katanya, orang takut karena melihat bijamalihi, kebaikannya. Ini lebih tinggi lagi. Kita takut sama Allah kenapa? Karena Allah baik banget sama kita. Coba bapak-bapak pada ada orang sama kita baik banget. Ya, kita akan berupa berbuat baik juga sama dia. Jangan sampai yang mengecewakan dia, karena dia udah baik sama kita. Kita takut dia marah sama kita. Ya, lihat perhatiin. Jadi ada orang takut karena sama jalalnya, ada orang takut karena sama baiknya. Ya, nah kita takut bijalalihi wa jamalihi, dua-duanya. Dan takut juga sama kebaikan Allah begitu baik kita. Takut apa? Takut rahmatnya Allah terputus dari diri kita. Ya, karena kita kurang bersyukur Allah putus. Begitu. Jadi salah satu faktor yang membuat kuat keyakinan kita kepada Allah, ya, kemudian membuat tambah baik keyakinan kita kepada Allah adalah yang pertama, seorang hamba memperhatikan dengan hatinya dan telinganya, mendengarkan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah yang menunjukkan kepada jalalnya Allah Ta'ala wa kamalihi, dan kepada kesempurnaan Allah, ya, wa azamatihi, dan keagungan Allah.
wa kibriyaihi dan kebesaran Allah, wa infiradihi dan kemahanunggalan Allah, esa ya, bil khalqi kepada makhluknya, wal amri dan perintahnya, wa sultani dan kekuasaannya, wal qahri dan qahar. Tadi ya, maha gagahnya. Wa ala sidqir rusuli dan kepada kebenaran rasulnya. Jadi kita dengerin, percaya nggak bapak-bapak sama Rasul? Percaya. Ya, beriman nggak sama Rasul? Beriman. Nah makanya pas kita dengar keterangan-keterangan dari baginda Nabi, ya itu bukan hanya kita dengar masuk kuping kanan keluar kiri, bukan. Sebenarnya kita resapin, kita pahamin, kita amalkan, begitu ya. Wa ma uyyidu bihi minal mu'jizat, dan apa-apa yang menguatkannya ya dari mukjizat-mukjizat, wa mahalla ma'anidihim, dan apa-apa yang melepaskan ya bima'anidin dengan dari apa ma'anid itu penentang-penentangnya ya, min anwa'il uqubat, dari macam-macam siksaan-siksaan, wa ma warada fil yaumil akhir, dan berita-berita yang datang tentang hari akhir, min ithabatil muhsinin ya, dari apa kebaik pahala yang Allah berikan kepada orang-orang yang baik-baik, wa mu'aqabatil musiin, dan siksa-siksa, hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang jahat-jahat ya. Itu kan kita dengar itu dari Al-Qur'an, dari hadis tentang berita tentang hari akhir dan balasan pahala untuk orang-orang yang baik-baik muhsinin, dan siksaan untuk orang-orang yang musiin. Wa ila kauni hadzal amr kafiyan fi ifadatil yaqini al-isyaratu bi kauni. Nah ini jumlah sibuk jumlah ya, ilal kauni itu namanya jamaknya. Wa ila kauni hadzal amr, dan sampai kepada kondisi keadaan perkara ini ya, kafian menjadi cukuplah fi ifadatil yaqin, untuk mengambil faedah keyakinan, al-isyaratu bi qauli ta'ala, dengan mengisyaratkan firman Allah Ta'ala, awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka ya, inna anzalna alaikal kitab, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian kitab, yutla alaihim ya, dan sudah dibacakan juga kepada mereka. Ini dikuatkan dengan ayat ini. Emang masih kagak cukup apa tuh? Ya, bagaimana informasi tentang kejalalan Allah, kekamalan Allah, kebesaran Allah yang diberitakan ya dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis, begitu maksudnya. Dan ditutup dengan ayat ini, awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, yutla alaihim, yang telah dibacakan kepada mereka. As-sababu tsani, faktor yang kedua, sebab yang kedua yang membuat keyakinan kita semakin kuat kepada Allah dan keyakinan kita semakin baik kepada Allah, ayyan zura bi'ainil i'tibari, melihat ya, melihat apa? Bi'ainil i'tibar, melihat apa saja yang terjadi di alam ini, ambil pelajarannya, ambil i'tibarnya ya. Ada kematian, ambil hikmahnya. Ada kecelakaan, ambil hikmahnya. Kenapa begini, ambil hikmahnya. Gitu. Fi malakutis samawati wal ardh,
di kerajaan langit dan bumi. Wa ma batsallahu fihima, dan tidaklah Allah basa membangkitkan, mengutus ya pada keduanya langit dan bumi min ajaibil masnu'at, dari apa? Keajaiban-ajaiban ciptaan-ciptaan yang masnu'at sama dengan makhluk kita juga. Wa bidail mukawwanat, dan keindahan-keindahan yang ada di dalam alam ini. Mukawwanat ini alam, tahu isi-isinya. Wa ila ifadatihi, dan kepada faedahnya ya, al-yaqin, sebuah keyakinan, al-isyaratu biqaulihi, dengan firman Allah Ta'ala, sanurihim ayatina fil afaq. Ini ayat untuk menegaskan kepada kita semuanya, akan kami perlihatkan kepada mereka ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, fil afaq, di alam ini ya, wa fi anfusihim, dan di dalam diri dan dalam diri mereka, hatta yatabayyana lahum, sehingga jelas bagi mereka, annahul haqq, sesuatu itu adalah benar ya. Jadi jamaah, katanya salah satu juga jalan untuk kita bisa mengenal Allah, bisa dengan pertama apa? Lewat alam ini ya. Kita lihat bagaimana perjalanan Nabi Ibrahim mengenal Allah. Matahari, wah ini dia Tuhan saya besar, tenggelam. Bukan, Tuhan tidak tenggelam. Dan bulan begitu terus begitu ya. Atau juga lihat di dalam diri kita nih, luar biasa. Kalau kita lihat ibu-ibu itu bisa hamil 1, 2, 3, bisa mengandung, luar biasa kan ya. Kemudian yang kedua, kata Imam Qushairi, pelajari dengan apa? An-asma wa min sifatihi, nama-nama dan sifat-sifatnya Allah yang 99, pelajari dengan baik ya. Saya sudah sampaikan kalau Allahnya ini lafaz Allah jami'un bi kulli asma wa sifati, lafaz yang menggabungkan semua ya apa? Jami'un bi kulli asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang 99. Zikir Allah lit ta'alluq, agar hati kita selalu ta'alluqnya, ingatnya kepada Allah. Kalau Bapak sering gitu, di sini belum ada lafaz Allah ya. Ya, kita perhatiin, hadirin, pandangin ya, kemudian hadirkan sifat-sifatnya, asma-asmanya. Kalau mulai sebut Allah, begitu yang banyak, biar hatinya ta'alluq kepada Allah. Apa aja nanti kita beramal karena Allah semuanya ya. Kalau kita zikir kepada asma dan sifatnya, itu berarti lit takhalluq, agar kita berakhlak dengan akhlaknya Allah. Contoh, bapak-bapak zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Apa maksudnya? Allah Maha Lembut. Nah, agar kita juga jadi orang yang lembut. Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Agar jadi orang yang pemurah, mulia, baik. Tapi dia bakhil, pelit, enggak cocok. Ya. Jadi zikir asma wa sifati lit takhalluq. Ya. Begitu. As-sababul tsanisu, faktor yang ketiga yang membuat iman kita semakin kuat dan semakin baik, ayyamala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batin. Beramal ya atas muqtada, ketentuan, ma amana bihi, yang diimaninya, zahiran baik secara zahir,
wa batinan, dan secara batin. Kemudian wa yusammiru fi dzalika, dan bersungguh-sungguh. Asalnya Musa itu menyingsingkan tangannya dengan maksudnya apa? Bersungguh-sungguh dalam beramal. Wa yabdulu, dan melakukan sekuat kemampuannya, al-istita'ata, sekuat kemampuannya, fima hunalika, terhadap apa yang ada di sana. Artinya faktor yang ketiga, sebab yang ketiga yang membuat iman kita semakin kuat dan semakin baik adalah apa? Kita melaksanakan ketentuan yang telah kita percayai baik secara zahir dan batin, dan kita laksanakan dengan sekuat tenaga, dengan serajin-rajinnya, dengan semampu kita, begitu. Jangan waktu sholat ke jalannya malas-malesan, entar-entaran, gitu. Wa ila ifadatihi al-isyaratu biqaulihi, dan kepada faedahnya berikutnya, sebagaimana Allah Taala berfirman, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum, nilamnya lam taukid, pasti kami akan berikan hidayah kepada mereka, subula, jalan-jalan kami. Barang siapa yang berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulan. Bapak-bapak, kalau kita mujahadah terus, apa aja dalam mencari rezeki atau buat kepentingan spiritual kita, keperasaan kayaknya mandek, bingung, terus aja mujahadah, nanti Allah kasih jalan-jalan keluarnya, petunjuk-petunjuknya dari berbagai macam. Begitu ya. Berikutnya halaman 23. Wa min thamaratil yakin, dan diantara buahnya keyakinan. Jadi ini uslubnya uslub sibhu jumlah. Wa min thamaratil yakini, dan diantara buah-buahnya keyakinan apa? As-sukunu ila wa'dillah, merasa tentrem hatinya kepada janjinya Allah. Disebutkan tuh, orang muslim harus yakin percaya sama Allah sepenuhnya. Allah bukan hanya ciptakan kita, tapi juga Allah sudah siapkan rezeki buat kita. Yakin? Bukan hanya Allah ciptakan kita dan siapkan rezeki kita, tapi Allah berjanji juga, Allah janji itu bahwa makhluk-makhluknya akan Allah beri rezeki. Kalau hadis digambarkan apa? Burung keluar di pagi hari dalam kondisi lapar, pulang-pulang sore hari sudah kenyang. Itu burung. Bagaimana kita, makhluk yang dikasih akal yang lebih sempurna daripada binatang, harus apa? Upaya. Ikhtiar. Kemudian, jadi diantara buahnya keyakinan adalah as-sukunu ila wa'dillah, hatinya tentrem, percaya kepada janjinya Allah. Kemudian wasiqatu bidomanillah, dan percaya dengan doman, apa? Janjinya Allah. Hampir sama. Pertama sukun, tentrem hatinya, yakin, dia percaya atas janji-janji Allah semuanya. Yang kedua, hatinya juga percaya akan jaminan Allah. Wal iqbalu bi kunnihi al-himmatu 'ala Allah. Maka dia apa? Al-iqbal. Artinya merespon Allah, Al-iqbalu bi kunnihi, artinya menyembah Allah, menyembah Allah, itu al-himmatu 'ala Allah, punya apa? Semangat yang tinggi kepada Allah.
Dijawab begini, disebutkan oleh ulama, man aqbalallaha biqalbihi aqbalallahu birahmatihi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan hatinya total, ikhlas, ya khusyuk. Ada orang ibadah hatinya belum total, sholatnya masih kemana-mana pikirannya, beramal soleh masih juga hatinya setengah, pengen aja haz, keberuntungan dirinya, ada ria, ada ujub, ya. Jadi lihat, man aqbalallaha biqalbihi, barang siapa yang menyembah Allah, katakanlah barang siapa yang menghadap Allah, ya, dengan sepenuh hatinya, aqbalallahu birahmatihi, maka Allah akan terima, ya, Allah sambut ibadahnya dia birahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Bukan hanya itu, wa aqbala jami'a wujuhin khalqi ilaihi, dan seluruh makhluk itu dibuat oleh Allah cinta sama dia tuh, ya, tunduk sama dia, sayang sama dia. Lihat, sebaliknya, wa man aqbalallaha marratan wa marratan wa marratan faqbalallahu, katanya birahmatihi marratan fi waqtin. Tandanya kita beribadah kepada Allah kagak sepenuh hati, belum total ibadahnya karena Allah, sholatnya belum sepenuh hati, amal solehnya belum karena Allah. Apa juga Allah terima juga kita tuh terkadang-kadang aja. Jadi sama seperti orang beribadah, ya, ada ibadah apa? Qabbalallahu biwajhi, Allah sambut tuh. Jadi bapak-bapak, setiap kita beramal soleh, beribadah, itu Allah senang banget disambut. Lagi sholatnya hati kita mulai terbang, nggak khusyuk. Apa kata Allah? Ya abdi ila man taltafitu, wahai hambaku, hatimu sedang menoleh kemana? Apakah ada zat yang lebih baik daripada aku? Apakah ada Tuhan yang lebih baik daripada aku? Gitu. Akhirnya antum sholat khusyuk lagi, ingat, ya, ngelamun lagi. Kata Allah, santri, orang muslim, hatimu bikin siapa? Sampai 3 kali tuh. Kalau 3 kali antum sholatnya pikir kemana-mana, sudah apa? Sarrafallahu an wajhi, Allah tinggalin kita. Artinya kita datang ke tamu, antum datang ke saya cuekin aja kayak gitu. Tapi datang kita sambut dengan baik. Ya, ini gambaran ilustrasi. Kalau saya Abdul Qadir Jilani mengatakan apa? Ente munafik ente. Mulutnya dong Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tapi lagi ruku, lagi sujud, pikirannya kemana-mana. Ya, gitu gambarannya. Jadi wal iqbalu bi kunhi, artinya menyembah Allah, ya, al himmatu 'ala Allah, dengan semangat yang tinggi kepada Allah. Wa tarku ma min sya'nihi ayastaghil 'anillahi ta'ala, dan meninggalkan, ya, ma sesuatu min sya'nihi, dari keberadaannya, ayasghala 'anillahi ta'ala, artinya apa? Sibuk daripada Allah. Di apa-apa yang membuat menyibukkan Anda daripada Allah, tinggalin. Contoh nih, anak-anak sekarang nih lagi jago-jagonya main game. Lagi main game bareng-bareng tuh, datang waktu sholat azan nggak denger tuh, boleh kupingnya udah pakai apa namanya, yang penutup kuping itu, handset, ya, itu namanya apa? Ganda wa taraku ma min syanihi ayasghala 'anillahi ta'ala, meninggalkan sesuatu yang membuat dia sibuk daripada Allah. Tinggalin. Nonton TV sampai lupa, sinetron kecakap keseruan, tinggalin dulu, matiin dulu. Semuanya begitu.
Ya, jangan sampai kita apa? Lupa sama Allah. Warruju'u fi kulli halin ila Allah, dan kembali kepada Allah fi kulli hal, di setiap saat, ila Allah, kepada Allah. Wastibraqut ta'ati, dan apa istibraq? Melakukan ketaatan tuh apa? Fokus, sempurna. Ya, ibtigha'i mardatillah, semata-mata mencari ridha Allah. Ini bapak-bapak kalau ngaji yang khusus benar-benar, biar waktu kita hanya sejam ini betul mendapatkan penuh rahmat Allah, mendapatkan penuh kasih sayang Allah. Ya, hatinya benar-benar berada di majelis ilmu yang dalam penuh keberkahan, penuh malaikat. Jangan dulu di majelis ilmu hati masih setengah-setengah, makin kemana-mana, masih agak betah. Itu sama seperti orang munafik. Orang munafik mau sholat, kumu, kusala, malas-malasan. Orang mau ngaji juga masih jangan. Ya, datanglah. Dengar ya. Orang yang datang sungguh-sungguh aja masih Allah uji dia. Belum dikasih pemahaman dulu, apa? Diuji kesabarannya. Apalagi orang yang datang hatinya setengah. Jadi ini nuntut ilmu benar-benar. Ya, apa? Ini ada persiapan kita untuk hari akhir. Ya, apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan kita ke depan. Bagi yang masih muda-muda terus belajar, ada hikmahnya nanti. Atau antum Allah pentalin kemana-mana tuh. Kalau ada ilmu berkahnya. Ya, begitu. Wa ala jumlati, dan secara umum kesimpulannya, falyakinu aslul imani, keyakinan itu adalah asalnya, sumbernya iman. Wasairul maqamatis syarifah, dan seluruh makam-makam yang mulia, wal akhlaqul mahmudah, dan akhlak-akhlak yang terpuji, wal a'malus salihah, dan amal-amal yang baik, yang saleh, min furu'ihi, dari cabang-cabangnya, wa thamaratihi, dan dari buah-buahnya. Wal akhlaqu wal a'malu tabi'atun lil yaqini quwwatan wa dha'fan. Nah, perhatian dia. Akhlak, amal-amal dia mengikuti kepada sebuah keyakinan. Berkeyakinan akan kuatnya keyakinan itu dan lemahnya keyakinan itu. Coba lihat, orang melakukan sesuatu kalau sudah di hatinya punya kekuatan, keyakinan yang kuat, dia akan terus. Tapi bapak-bapak ya lemah dalam keyakinannya, kagak percaya di dalam majelis ilmu itu banyak keberkahannya, maka dia juga setiap ada majelis taklim berat kakinya. Apa? Dia belum meyakini sepenuhnya. Kalau para sahabat diterpa di dalam masjid seperti ini, para orang soleh, orang berhasil semuanya berasal dari masjid taklim seperti ini. Saya sudah analisa, apalagi di Jakarta. Di Jakarta dulu jarang pesantren-pesantren yang banyak majelis taklim. Kalau di Jawa banyak pesantren. Tapi di Jakarta hanya ngaji ke guru ini, ya. Apa? Jadi ulama-ulama besar. Ya. Majelis taklimnya melahirkan ulama-ulama. Apa? Karena dia hadir di majelis ilmu, dia ya penuh dengan keyakinan dan penuh dengan adab. Saya menyampaikan, orang duduk di majelis ilmu paling sedikitnya, kata Imam Syafi'i, merubah Anda dari 6 kondisi, dari keraguan menjadi keyakinan. Tadi saya tulis di status. Ya, orang yang ragu-ragu hadir di majelis ilmu jadi yakin. Kemudian yang kedua apa? Orang yang ria jadi ikhlas. Cinta dunia jadi cinta akhirat. Tadinya hatinya lalai gopolah jadi ingat sama Allah. Ya, itu berkahnya orang duduk di majelis ilmu. Lagi ya. Wasihatan wasukman. Jadi akhlak seseorang, amal-amalnya seseorang itu mengikuti keyakinannya. Dalam keyakinan lagi kuat, lagi lemah, lagi benar, lagi sakit.
Ya, ketika keyakinan Anda lemah, contoh, kagak ada yang lihat nih, contoh nih, kagak ada yang lihat. Berarti keyakinan Anda sama Allah lemah tuh. Allah Maha lihat segalanya. Akhirnya apa? Tuh, amal kita jadi jelek. Kenapa orang berani maksiat? Karena dia nggak lihat Allah, nggak merasakan. Maka dalam tarbiyah ini latihannya muraqabah itu. Muraqabah, musyahadah, tasfiyatul qulub. Zaman nanti yang hadir ini ikut pengajian di Al-Makmur subuh pagi besok. Terus saya mulai kajian tentang kitab Haqqaiqut Tasawuf. Yang kita sudah baca di sini, ini sudah ininya terjemahannya, kata-kata penjabaran, Minhajul Qasidin juga, Minhajul Abidin. Nah, besok juga ada ilmunya, ilmu khusus tentang ilmu tasawuf. Ya. Qala Luqman alaihi salam. Ini Luqman berkata. Luqman ini kuburannya di mana? Di Mesir ya. Kalau kita ziarah umrah pas Mesir ada. Dia berdampingan dekat dengan kuburannya Nabi Daniel. La yustata'ul amalu illa bil yakin. Tuh. Amal itu la yustata'u, tidak mampu dilakukan illa bil yakin, kecuali dengan sebuah keyakinan. Orang kan kalau keyakinan lemah akhirnya kayak begini Pak gambarannya. Jamaah suka tuh pengen banget mencium Hajar Aswad. Saya kasih trik-triknya udah, tapi Bapak Ibu harus yakin tuh, kuat. Kalau kuat, keyakinan kuat dapat pasti dapat. Tapi kalau setengah-setengah, apalagi ngelihat luar biasanya itu, orang berebutan pengen sampai ke Hajar Aswad, ya, keyakinannya lemah, wah kayaknya saya nggak dapat nih, udah takut duluan, udah mundur duluan, udah nggak. 3 kali. Alhamdulillah. Iya. Pokoknya harus yakin dapat. Jadi apa tuh? Amal itu tergantung kepada keyakinannya. Buruknya, cakapnya, jeleknya juga tergantung kepada keyakinannya. Ya. Wala ya'malul 'abdu illa biqadri yaqinihi. Tuh. Seorang hamba tidak bisa melakukan amal kecuali biqadri, tergantung pada kadar keyakinannya kepada Allah. Nanti bapak-bapak, bagaimana nih menguatkan iman kita? Salah satu yang paling mudah Pak, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbanyak tuh zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak. Ya. Wala yuqassiru 'aminun hatta yanqusa yaqinu. Ya. Seorang amil, seorang yang beramal tidak akan berkurang, ya, tidak akan taksir sampai keyakinannya pun juga yang kusut berkurang. Jadi kalau bapak-bapak keyakinan lemah, ya amalnya ikut lemah, begitu ya. Wahul imani fil yakini ala 3 darajat, dan kondisi iman dalam sebuah keyakinan itu ada 3 tingkatan. Udah ya? Udah ya? Wallahu alam bissawab. Jamaah sekalian, ini kita mulai pelajarin kitab beliau. Nanti ini mulai pasal berikutnya lain lagi, bimbingan. Setiap waktu gini dibimbing kita. Ya. Di pasal berikutnya mulai bimbingan. Hendaknya Anda harus punya wiridan, hendaknya Anda harus punya bacaan Quran, hendaknya Anda harus punya sholat sunnah. Terus dibimbing agar kita menjadi seorang yang pengamal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واعف يا كريم واعف يا رحيم اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة ببركة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله دافع البلاء يا الرحمن يا دافع البلاء يا الرحيم اللهم تقبل ما في ضميرنا إنك علام الغيوب إنك على كل شيء قدير اللهم ارزقنا ببركة مجلس علمي اللهم ارزقنا بركة ببركة مجلس علمي اللهم أكرمنا بالصحة والعافية لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم وارزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ziyad maklum Alhamdulillah Ya. proses sudah Ziyad sini. ngaji bareng bersama Kiai Al-Mukarram Guru Besar kita Dr. Kiai Salahuddin Abdul Rahman SMM. Semoga bermanfaat bagi kita. Ziyad Ada beberapa kesimpulan daripada kajian beliau yang mungkin bisa kita jadikan pedoman. Tadi ini bagus, yang pedoman. Yang insya Allah bisa menjadi acuan kita untuk makin semangat duduk di majelis-majelis ilmu. Ada banyak keuntungan, diantaranya adalah menambah diri kita dari sifat keraguan kepada keyakinan, dari sifat riya kepada sifat ikhlas, dari lalai jauh dari Allah menjadi selalu ingat kepada Allah, dari cinta dunia saja menjadi cinta akhirat, dari sombong menjadi tawadhu, dan dari niat-niat jelek menjadi niat-niat baik. Demikian kesimpulan yang tentunya bermanfaat bagi kita. Pada saudara-saudaraku, kita berkumpul di tempat yang mulia ini hanya mata-mata untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai mahabbah kita kepada Bunda agar mendapat keberkahan, berkahnya ilmu, berkahnya kehidupan dunia wal akhirah. Alhamdulillah kita dalamkan, kita bacakan Al-Quran Al-Fatihah.
wabil khusus pada gurunda tercinta kita Mentara Dr. Kiai Haji Syafuddin Abdul Rahman SPNA beserta keluarganya, para kerabatnya, para sahabatnya, para jamaahnya, para santri-santrinya, semoga menjadi orang yang berguna dunia wal akhirah, dan semoga beliau diberikan kesehatan, panjang umur, dan senantiasa mau membimbing kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa doa makan? Doa makan. Ya. Tuan. Ini. Sultan. Apa siapa? Pak, Sultan di Aisyah. Pak. Ya. Terima kasih. Demikian kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan buat ya.